Shalom, selamat pagi, selamat datang kembali dalam Renungan Injil Pagi Hari. Kita bersyukur untuk berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan ini. Bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Saya terus berdoa dan berharap Bapak saudara sekalian terus dipelihara dan terus mengalami akan kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ibu kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang dan mengucap syukur kepada Engkau, karena Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau tetap setia memelihara kehidupan kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dan merasakan akan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur karena kami juga mendapatkan ketenangan, damai, sukacita hanya di dalam Engkau saja. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu lah yang akan memuaskan hati kami, menenangkan hati kami di tengah-tengah segala pergumulan yang mungkin hari ini kami sedang jalani. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 29 ayat 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Tema untuk renungan kali ini adalah tetap damai di tengah pergumulan. Pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang tentu menginginkan hidup yang tenang dan damai. Namun dalam kenyataannya, pergumulan hidup sering membuat hati mudah gelisah, takut, kecewa, bahkan kehilangan pengharapan. Tidak sedikit orang percaya merasa damai sejahtera seolah-olah hilang ketika menghadapi masalah dan tekanan hidup. Mengapa hal itu bisa terjadi, Bapak Saudara? Yang terkasih, beberapa hal ini sering menjadi alasan mengapa pergumulan terasa begitu mudah merampas damai di dalam hati kita, orang-orang percaya. Yang pertama, kita sering menggantungkan damai pada hal-hal yang kita miliki atau kita ingini, seperti harta, pekerjaan, uang, kesehatan, keluarga, atau keberhasilan dan masa depan yang baik. Karena itu saat semua itu terganggu atau hilang, hati kita ikut kehilangan damai. Yang kedua, kita berharap orang lain bisa memberi rasa tenang dan nyaman bagi hati kita. Kita ingin pasangan, keluarga, atau lingkungan sekitar menjadi sumber kebahagiaan dan ketenangan. Tetapi ketika relasi dipenuhi konflik dan kekecewaan, damai itu pun mulai hilang. Yang ketiga, kita mengaitkan damai dengan situasi hidup yang nyaman dan aman. Selama keadaan baik, hati terasa tenang. Namun ketika datang masalah, tekanan, sakit penyakit, atau kegagalan, hati langsung dipenuhi rasa takut dan khawatir. Yang keempat, kita sering menganggap pergumulan sebagai tanda bahwa hidup sedang hancur dan Tuhan sedang jauh dari kita. Akibatnya pergumulan membuat hati makin gelisah dan kehilangan pengharapan. Karena itu banyak orang merasa pergumulan seolah-olah menyediakan damai di dalam hati orang percaya. Padahal Alkitab justru menunjukkan bahwa damai sejahtera bukan berarti hidup tanpa badai, tetapi hati yang tetap tenang karena Tuhan tetap berdaulat di tengah badai kehidupan ini. Pembacaan dari Mazmur 29 ayat 11, firman Tuhan berkata, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya, Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Pemirsa yang terkasih, setelah sebelumnya pemazmur menggambarkan tentang badai, kekacauan, dan kuasa Tuhan atas semuanya itu, pemazmur kemudian menunjukkan bahwa sumber kekuatan dan damai sejahtera bukan berasal dari keadaan hidup yang tenang, melainkan dari Tuhan sendiri yang tetap bertahta atas segala sesuatu. Karena itu, damai yang diberikan Tuhan berbeda dengan damai yang biasanya dicari manusia dari segala apapun juga yang ada di dunia ini. Semua itu bisa berubah dan hilang, tetapi Tuhan tetap berdaulat dan tidak pernah berubah. Kata damai sejahtera pada bagian ini berasal dari kata shalom, yang berarti keadaan hati yang utuh, keadaan hati yang tenang, keadaan hati yang aman dan dipelihara oleh Tuhan. Jadi tujuan pemazmur mengatakan hal ini adalah supaya umat Tuhan tidak menggantungkan damai pada keadaan dunia yang mudah berubah, tetapi belajar menemukan damai di dalam Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan mereka, bahkan di tengah-tengah pergumulan yang ada. Ini artinya sekalipun badai kehidupan tetap ada, hati umat Tuhan tetap dapat memiliki ketenangan karena mereka tahu Tuhan tetap bersama mereka dan memelihara kehidupan mereka. Pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 7, Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu,
damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Perkataan ini menunjukkan bahwa damai sejahtera tidak berasal dari keadaan hidup yang selalu baik, tetapi dari Kristus sendiri. Dunia menawarkan damai yang bergantung pada segala situasi, keadaan, uang, kenyamanan, keberhasilan, kesehatan, dan apapun juga itu. Tetapi semuanya itu bisa berubah kapan saja. Karena itu, saat hidup terguncang, hati manusia mudah kehilangan damai. Namun Kristus memberikan damai yang tetap ada sekalipun hidup sedang penuh badai dan pergumulan. Karena itu kalau hari ini hati kita penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, dan kehilangan ketenangan karena pergumulan hidup, maka firman Tuhan mengingatkan kita, datanglah kepada Kristus. Jangan lagi menggantungkan damai pada dunia dan keadaan hidup yang terus berubah, tapi belajarlah percaya bahwa di dalam Kristus ada damai dan ketenangan bagi jiwa kita. Mungkin masalah belum langsung selesai, tetapi Kristus sanggup menjaga hati kita tetap tenang dan tetap damai, karena Dia tetap memegang kendali atas kehidupan kita. Amin. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kami kembali belajar untuk mengalami damai Tuhan di tengah-tengah banyaknya pergumulan hari ini. Mungkin hari ini kami mencari damai pada dunia, pada apa yang bisa kami miliki, pada apa yang bisa kami genggam. Tetapi pada akhirnya kami sadar semuanya itu bisa berubah sewaktu-waktu. Dan hanya Tuhan saja yang tidak pernah berubah. Tuhan memegang kendali segala sesuatu, termasuk keadaan dan pergumulan kami. Biarlah kiranya kami menggantungkan damai pada damai yang Kristus telah berikan kepada kami. Ajar kami untuk bergantung pada Tuhan, ajar kami untuk berharap kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak saudara sekalian yang sudah mendengarkan renungan Injil pagi hari. Biarlah kiranya Bapak saudara terus diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah hari ini Bapak saudara terus berjalan dengan merasakan damai dan ketenangan dari Tuhan. Apapun pergumulan hari ini, biarlah Bapak saudara tetap tenang menghadapinya, karena Tuhan beserta dengan Bapak saudara sekalian. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.